tentang Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang digunakan untuk membuat dokumen seperti makalah, laporan praktikum, proposal, dan surat resmi. Word banyak digunakan di dunia pendidikan dan perkantoran karena menyediakan fitur lengkap untuk mengatur teks dan dokumen. Dalam pembuatan dokumen akademik, pengaturan awal sangat penting. Pada modul ini dijelaskan bahwa margin dokumen diatur dengan ukuran atas dan kiri 4 cm serta kanan dan bawah 3 cm. Pengaturan margin ini bertujuan agar dokumen sesuai dengan standar penulisan ilmiah. Nah, jadi marginnya diatur dengan ininya 4 cm, ininya juga sama 4 cm, ini 3 cm, ini 3 cm, lalu diklik OK. Selain margin, pengaturan font dan spasi juga perlu diperhatikan. Biasanya, judul menggunakan ukuran font lebih besar, sedangkan isi teks menggunakan ukuran standar agar dokumen terlihat rapi dan mudah dibaca. Dengan pengaturan awal yang benar, dokumen akan terlihat lebih profesional dan siap untuk dikembangkan ke tahap selanjutnya. Nah, ini ada contoh dokumen yang udah memenuhi syarat yang tadi. Ini laporan untuk judulnya ini ukurannya 14 cm. Terus ini buat isi-isinya ukurannya 12 cm. Nah, menggunakan tulisan Times New Roman. Saya akan melanjutkan pembahasan Microsoft Word. Pada bagian lanjutan pada tahap ini, kita akan memanfaatkan fitur-fitur penting yang sering digunakan dalam pembuatan laporan ilmiah. Fitur pertama adalah style yang digunakan untuk mengatur format teks secara konsisten seperti judul bab, subbab, dan judul tabel. Nah, di sini udah ada contohnya. Nah, untuk cara bikinnya, klik create a style, terus kita kasih nama, contohnya gambar. Lalu klik modify. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah. Kalau misalnya mau fontnya ubah ke Times Roman bisa, terus ukurannya juga bisa diubah. Lalu warnanya juga sesuai yang kita inginkan. Kalau sudah, klik OK. Nah, dengan menggunakan style, kita tidak perlu mengatur format teks satu persatu. Selain itu, style sangat membantu dalam pembuatan daftar isi otomatis sehingga isi dokumen dapat tersusun rapi dan sistematis. Selanjutnya adalah menyisipkan gambar dan tabel ke dokumen. Nah, ini contohnya. Gambar dan tabel digunakan untuk mendukung penjelasan dalam laporan. Setiap gambar dan tabel harus diberi judul menggunakan style yang sesuai agar dapat masuk ke dalam daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis. Kemudian, kita masuk ke bagian citasi dan daftar pustaka. Nah, citasi digunakan untuk mencantumkan sumber referensi agar tulisan tidak bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Microsoft Word juga menyediakan fitur penomoran halaman, baik menggunakan angka Romawi maupun angka biasa. Nah, biasanya halaman awal seperti kata pengantar dan daftar isi menggunakan angka Romawi, sedangkan isi bab menggunakan angka biasa. Nah, untuk penomoran, kita bisa klik insert, terus page number, lalu bottom of page. Nah, di sini kita bisa pilih nomornya mau ada di sebelah kanan atau kiri ataupun tengah. Nah, jika sudah, klik saja. Nah, di sini bisa langsung ada penomorannya. Nah, terakhir, dengan pemanfaatan style yang telah dibuat, kita dapat menyusun daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar secara otomatis. Hal ini membuat proses penyusunan laporan menjadi lebih cepat dan efisien. Saya Rija dari kelompok grup. Di sini samping saya ada Dimas Dwi Putra. Di sini saya akan perkenalkan Microsoft Excel.
Terus proyek saya di sini membuat tabel mahasiswa ya. Iya, itu ya. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah spreadsheet yang digunakan untuk menginput, mengolah, dan mengolah data secara sistematis. Excel dapat digunakan untuk melakukan berbagai perhitungan dan analis data dengan bantuan rumus dan fungsi otomatis. Fungsi Microsoft Excel berfungsi untuk mengolah data mahasiswa seperti data nilai ujian, absensi, dan mahasiswa. Excel juga dapat digunakan untuk menghitung nilai secara otomatis menggunakan rumus sehingga mengurangi kesalahan perhitungan atau lebih akurat atau istilah itu. Nah, sekarang ke tujuan kita membuat tabel mahasiswa ini. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembuatan tabel mahasiswa. Nah, yang pertama mungkin menyusun data mahasiswa dengan rapi. Yang kedua, menghitung nilai secara otomatis. Jadi kalau menghitung secara manual itu kan membutuhkan waktu yang lama gitu. Contohnya semisal kita nih mengumpulkan atau menghitung misalkan ya 5 kali 5 mudah 25. Nah, diadakannya Excel ini menghitung nilai itu jadi otomatis gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengetahui mahasiswa lulus dan tidak lulus. Nanti ada di kategori jadi lebih terperinci lah. Left. Ini buat ngambil huruf buat ngambil beberapa huruf dari namanya. Misalkan kita ambil 3 huruf ya di belakang angka. Nah, kita mau ngambil 3 huruf juga. 2 huruf ya. Kita ambil 2 huruf di belakang ini ya. Dan 2 angka. Oke, coba. Nah, ini sudah ya, sudah jadi kode mahasiswa. Ngambil apa? Mengambil 3 huruf dari namanya. Left itu dari kiri, right kan? Ngambil sudah. Nah, rumus ini digunakan untuk menentukan status kelulusan mahasiswa jika nilai pada sel F4 yang ini, yang 90 F4 lebih dari atau sama dengan 70, maka mahasiswa dinyatakan lulus. Sebaliknya, jika nilai di bawah 70, maka C-nya tidak lulus. Nah, kita coba yang ini, yang 65 kan kurang dari 70 nih. Nah, tidak lulus. Nah, sini kita dipermakan maksimal kita kurang lebih dari 9 jadi 70. Jadi 70 ya itu seluruh sana 70 terus ya Yaitu rumusnya sama dengan average buka kurung F3 titik 2 F8 titik 8. Nah, ketika kita memasukkan rumus ini, maka si nilai yang tercantum pada tabel di atas bakal muncul rata-rata nilainya. Kita enter ya. Nah, di rata-rata nilai pada tabel mahasiswa ini baik, selanjutnya yaitu kita menghitung nilai tertinggi pada tabel di atas itu. Nah, di sini nilai tertinggi itu jatuh pada Azka Prodi Sistem Informasi dengan nilai 90, lalu ada Panjul sama dari Prodi Sistem Informasi dengan nilai 80, dan yang ketiga ada Rohmat sama Prodi Sistem Informasi dengan nilai 79. Nah, kita menghitung nilai tertingginya ya yang pada di tabel mahasiswa ini. Untuk sebelum menghitung nilai tertinggi, kita harus memasukkan rumus terlebih dahulu ya. Rumusnya yaitu sama dengan max, lalu sama dengan max buka kurung lalu di blok ya, yang ini blok
Nah, lalu ketukin lagi. Kalau sudah gini, enter. Nah, jadi nilai tertinggi ya dari tabel di atas yaitu Saudara Azka prodi sistem informasi dengan nilai 90. Nah, kita lanjut lagi ke nilai yang paling rendah ya, teman-teman. Seperti biasa, sebelum menghitung nilai terendah, kita memasukkan rumus dulu. Yang mana rumusnya sama dengan min buka huruf, lalu blok lagi. Ada tabel nilai. Di blok. Nah, lalu tutup lagi. Dan enter. Jadi, nilai terendah jatuh pada Pedro. Berarti sistem informasi dengan nilai 55. Nah, lanjut lagi ke jumlah mahasiswa lulus. Gitu ya, jumlah mahasiswa lulus. Seperti biasa, sebelum menjumlahkan mahasiswa lulus, kita terus memasukkan apa sih namanya rumus dulu. Rumusnya yaitu sama dengan counted, lalu buka huruf, terus blok status ya, ini bawah koma, lalu titik 2 lulus, titik 2 lagi terus jadi total jumlah mahasiswa lulus pada tabel di atas yaitu ada 3 orang. Yang pertama Azka, Panjul, dan Rohman gitu. Nah, sekarang kita menghitung ya jumlah kategori A ya. Berbiasa sebelum memasukkan apa sih jumlah kategori A, kita memasukkan rumus terlebih dahulu sama dengan counted lalu buka huruf, nah langsung blok di tabel kategori nilai, blok lalu koma dan titik 2 A ya, karena kita mencarinya jumlah kategori A itu. Titik 2 lagi tutup kurung lalu enter, dan ternyata yang mendapatkan jumlah kategori A terdapat 2 orang. Pertama Saudara Azka dan Panjul gitu. Sudah menjumlahkan rata-rata nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah mahasiswa lulus, jumlah kategorinya, dan selanjutnya kita akan memblok hasil nilai ya, yang mana nilai yang paling tinggi akan menjadi nilai yang berwarna hijau, dan nilai terendah akan ditandai dengan nilai dengan warna merah. Baik, kita blok terlebih dahulu ya. Kalau sudah blok, additional formatting, lalu manage, sudah manage kita new. Nah, kalau sudah format only, lalu ini ganti dengan glitter, dan ini masukkan nilai itu 70 kan. Nah, kita beri tanda beri warna hijau ya, beri warna hijau, lalu oke, kita buat nilai yang terkecilnya. Ini diganti dengan less than, lalu beri nilai 70, dan format ini diganti dengan warna merah. Lalu oke. Ketika sudah, kita ya, dan nilai muncul. Jadi nilai yang apa sih, nilai tertinggi atau nilai masuk KKM berwarna hijau, dan nilai yang tidak masuk KKM atau kecil berwarna merah gitu ya. Nah, mungkin dari itu saja yang kami sampaikan. Untuk kesimpulannya yaitu Microsoft Word digunakan untuk pengolahan dokumen dan laporan, sedangkan Microsoft Excel digunakan untuk pengolahan dan analisis data. Kedua aplikasi ini sangat penting dan saling melengkapi dalam kegiatan akademik maupun dunia kerja. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.